Devil May Cry. Kalau lo pikir lo udah tahu semua tentang Dante, siap-siap. Karena 90% gamer bahkan nggak nyadar sama fakta-fakta gila tentang si pemburu iblis paling nyentrik seantero jagat. Dante ikonik, beres, dan nggak pernah bosan ngelawak bahkan saat dihajar iblis kelas neraka. Tapi di balik gayanya yang santai, ternyata ada banyak banget fakta nyeleneh, emosional, bahkan tragis soal karakter ini. Gue udah ngumpulin semua fakta yang jarang banget dibahas. Jadi lo siap? Cus kita bahas fakta-fakta unik Dante yang belum tentu lo tahu. This party's getting crazy. Let's rock. Merah bukan sekedar warna gaya. Warna merah udah kayak seragam wajib Dante. Tapi bukan cuma biar keren atau gampang dikenalin. Merah sering dilambangkan sebagai keberanian, semangat, bahkan pemberontakan. Dibandingkan dengan saudaranya Virgil yang kalem dan biru, Dante adalah api yang liar, dan ini bukan cuma pilihan warna. Ini perwakilan karakter. Lo bisa lihat Dante selalu formal, emosional, dan nekat. Merah banget bro. Dante dan alkohol, kok bisa? Di luar gamenya, di komik resminya, Dante sempat digambarkan hancur. Dia terpuruk, menyalahkan diri sendiri, kehilangan hara, sampai-sampai dia tenggelam dalam minuman keras. Sisi ini manusiawi banget, kita jarang lihat Dante rapuh. Tapi ternyata dia juga bisa down, bisa nyerah. Dan itu bikin kita sadar, sekuat apapun orang, mereka bisa goyah. Dante, Raja Neraka tidak resmi. Dalam novel resmi Deadly Fortune, Dante semacam raja di dunia iblis. Bukan karena dia pengen, tapi karena nggak ada iblis yang berani ngelawan dia lagi. Kebayang nggak, saking OP-nya, dunia iblis malah takut duluan. Itu udah kayak status dewa tanpa perlu mahkota. Dante jarang serius, tapi sekali serius, tamat loh. Kalau lu main di MC pasti sadar, Dante itu kayak suka ngetes musuh dulu. Lawan Siberius disuruh duduk, lawan Uruzen masih sempat ngejok padahal keok. Tapi ada titik di mana dia berhenti bercanda, dan saat itu dia benar-benar gila kuatnya. Lo bisa lihat itu di karakter di MC5 waktu dia benar-benar ngebuka limitnya. Dante serius sama dengan iblis tamat. Sense of humornya bikin lawan ngamuk. Gue jamin kalau ada turnamen karakter paling nyeselin buat lawan, Dante pasti top 3. Karena dia bisa bercanda pas lagi lawan Raja Neraka. Dia tahu dia kuat dan dia menikmati momen itu. Buat kita pemain itu lucu, tapi buat lawannya mungkin lebih nyebelin daripada damage pedangnya. Fakta paling sering diabaikan, di MC Reboot dibenci karena Dante-nya. Di MC Reboot buatan Ninja Theory tahun 2013 sebenarnya punya gameplay keren, tapi fans berat mengamuk karena Dante-nya beda banget. Rambutnya nggak putih, karakternya lebih kasar, dan kesan Dante klasik hilang. Ini karakter Dante paling dibenci oleh fans. Dan satu lagi, dia membuat joke rambut putih dengan menggunakan kain pel. Dante nyegel dirinya sendiri di neraka. Di DMC 2, Dante mengambil keputusan paling nekat. Dia masuk ke dunia iblis dan nyegel portal dari dalam. Artinya, dia rela ngorbanin dirinya sendiri demi mencegah iblis keluar lagi. Dan bikin paling tragis, nggak ada yang tahu berapa lama dia bakalan kejebak di sana. Tapi, dia tetap lakukan itu. Tanpa drama, tanpa pamit panjang lebar. That's Dante. Cinta saudara yang gak pernah habis. Meski udah berkali-kali duel, bahkan nyaris mati, Dante gak pernah ngebunuh Virgil. Selalu ada momen di mana dia menahan diri. Karena sedalam apapun perbedaan mereka, itu tetap saudara kembarnya. Lo bisa lihat ini puncaknya di DMC 5. Mereka berantem habis-habisan, dan habis itu malah mereka kerja sama di neraka. Bromance toxic dan susah move on. Dante hobi banget ditusuk pedang, bahkan pedangnya sendiri. Lo siap? Ini daftar panjang.
Di MC1, pedangnya sendiri terbang dan nusuk dia. Di MC3, Virgil nusuk dia di menara. Di MC4, Nero nusuk dia, meski itu lebih ke formalitas. Di MC5, Dante sendiri yang nusuk dirinya sendiri untuk unlock bentuk barunya. Kesimpulan, di dunia DMC, Dante itu kayak kalau belum ditusuk pedang, belum mulai ceritanya. Motor Lady dan motor sendiri. Dulu di DMC 3 ada satu adegan absurd. Dante pakai motor Lady buat ngebantai musuh, dan fans suka banget momen itu. Capcom tangkap sinyal itu, dan di DMC 5 dia dikasih motor sendiri, Cavalier. Bedanya, ini motor bisa jadi senjata beneran, kayak belah dua, terus dipakai ngebantai musuh. Gila, keren. How's that for road rash? Ini bonus buat lo yang nonton sampai habis. Seluruh senjata Dante yang dia dapat dari DMC 1 sampai DMC 5, kemana semuanya? Ada teori liar bahwa semua senjata yang dia dapat saat melawan bos, ternyata Dante menjualnya. Coba lo bayangin, pedang kembar Agni dan Rudra dijual. Mereka bakalan bacotin Dante kayak apa? Jadi gimana? Dari semua fakta barusan, mana yang paling bikin lo, wah, baru tahu nih? Atau lo punya fakta lain soal Dante yang jarang dibahas? Drop di kolom komentar, karena gue akan bahas di video selanjutnya. Dan kalau lo suka konten deep dive begini, jangan cuma diem, subscribe, like, dan share ke temen lo yang bilang mereka fans berat DMC. Coba lo tanya, lo tahu nggak Dante pernah nyegel dirinya sendiri di neraka? Kalau mereka bengong, kasih link video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan ingat, stay stylish dan jangan pernah serius, kecuali lo Dante.